Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Julisa Ruri Alispa, Lili Rahmawati, dan Misnawati akan menjelaskan mengenai panduan pembelajaran menggunakan Edmodo. Adapun topik pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian Edmodo, selanjutnya fungsi Edmodo, kemudian kelebihan dan kelemahan Edmodo, dan yang terakhir yaitu cara penggunaan Edmodo yang terbagi menjadi 3, yaitu sebagai guru, sebagai siswa, dan sebagai orang tua. Langsung saja, Edmodo merupakan suatu media pembelajaran berbasis online yang di dalamnya memuat materi, penugasan, kuis, pemberian nilai, dan dapat dibagi menjadi beberapa kelas sesuai dengan jumlah kelas yang diampu oleh seorang guru. Selanjutnya adalah fungsi Edmodo. Pada umumnya, Edmodo memiliki fungsi yang hampir sama dengan platform belajar yang lain. Sebab itu juga mereka memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu melakukan pembelajaran yang berbasis jaringan. Menurut Siahaan dalam Denny Dermawan tahun 2014, ada 3 fungsi e-learning Edmodo, yakni sebagai suplemen atau tambahan yang bersifat opsional, kemudian ada komplement atau pelengkap, dan yang terakhir adalah substitusi atau pengganti. Kita mulai dari suplemen terlebih dahulu. E-learning dikatakan berfungsi sebagai suplemen jika peserta didik memiliki kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Dalam hal ini tidak ada kewajiban atau keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran elektronik. Sekalipun sifatnya opsional, peserta didik yang memanfaatkannya tentu akan memiliki tambahan pengetahuan atau wawasan. Kemudian yang kedua adalah komplement atau pelengkap. E-learning dikatakan sebagai pelengkap jika materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima peserta didik dalam kelas. E-learning sebagai komplement berarti materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pengayaan atau remedial. E-learning dikatakan sebagai pengayaan atau enrichment jika kepada peserta didik diberikan kesempatan untuk mengakses materi pembelajaran elektronik yang memang secara khusus dikembangkan untuk mereka. Tujuannya untuk memantapkan tingkat penguasaan terhadap materi pembelajaran yang telah diterima di kelas. Kemudian yang terakhir adalah sebagai pengganti atau substitusi. E-learning dapat dikatakan sebagai substitusi jika e-learning dilakukan sebagai pengganti kegiatan belajar. Misalnya dengan menggunakan model-model kegiatan pembelajaran. Terdapat 3 model kegiatan pembelajaran yang dapat dipilih, yaitu yang pertama adalah sepenuhnya tatap muka atau konvensional, yang kedua sebagian secara tatap muka dan sebagian melalui internet atau melalui Edmodo, kemudian yang ketiga adalah sepenuhnya melalui internet. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan Edmodo. Untuk kelebihan Edmodo, yang pertama, dengan menggunakan Edmodo, metode pembelajaran akan lebih efektif dan efisien untuk melakukan prakerin. Yang kedua, Edmodo dapat meningkatkan mutu siswa atau siswi untuk lebih dekat dengan perkembangan teknologi. Yang ketiga, di dalam Edmodo dapat melakukan penugasan, kuis, polling tentang suatu isi pendapat, dan membagikan materi pelajaran yang akan disampaikan menjadi lebih aktif dan kreatif. Next. Yang keempat, Edmodo bersifat user interface atau mudah digunakan karena tampilannya mirip dengan Facebook. Yang kelima, Edmodo dapat diakses melalui PC ataupun gadget atau smartphone. Yang keenam, compatibility, di mana Edmodo mendukung preview berbagai format file. Yang terakhir, membuat pembelajaran tidak bergantung pada waktu dan tempat. Next. Kemudian, kekurangan Edmodo. Kekurangan Edmodo
Menurut Per Paolo Vittorini, yaitu yang pertama, tidak mempunyai pilihan untuk mengirim pesan tertutup antara sesama siswa. Yang kedua, tidak adanya fasilitas chat seperti yang terdapat pada jejaring sosial seperti di Facebook, Twitter, dan Netscape. Yang ketiga, tidak adanya foto album dan fasilitas staging seperti jejaring sosial lainnya. Yang keempat, tidak menerapkan beberapa halaman atau view yang dapat dilihat oleh user. Baik, di sini saya Lili Rahmawati akan menjelaskan cara menggunakan Edmodo sebagai guru. Pertama, cara membuat akun guru yaitu untuk langkah awal kita buka terlebih dahulu Edmodo dengan cara mengetikkan edmodo.com pada pencarian Google. Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar di samping. Kemudian klik sign up untuk mendaftar. Lalu akan muncul tampilan seperti ini, kemudian pilih Teacher Account. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, klik Select Location untuk menambahkan lokasi Anda. Kemudian untuk mencari lokasi, Anda bisa mengetikkan nama lokasi pada Search Location. Kemudian klik Next. Selanjutnya masukkan email, kata sandi, dan masukkan kembali kata sandi yang Anda gunakan pada kolom confirm password. Pastikan email yang Anda masukkan adalah email yang aktif dan belum pernah digunakan untuk mendaftar Edmodo. Lalu klik next dan cek akun email yang kalian masukkan sebelumnya tadi untuk memverifikasi. Setelah itu klik next. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Pilih gelar Anda, kemudian ketik nama depan, nama belakang, lalu klik done, maka akun Anda sudah terbuat sebagai guru. Berikut adalah tampilan awal Edmodo sebagai guru. Selanjutnya, untuk mengedit profil, Anda dapat mengklik View Profile yang berada di bagian pojok kiri atas seperti pada gambar. Kemudian, klik update foto untuk menambah foto. Untuk menambah biodata, Anda dapat mengklik add bio pada gambar seperti di bawah ini. Selanjutnya, untuk membuat kelas. Untuk membuat kelas, Anda dapat mengklik create a class pada panel My Class. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Lalu isi data kelas yang akan Anda buat. Kemudian klik Create apabila telah selesai. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Lalu klik Add Student untuk menambahkan siswa ke dalam kelas yang telah Anda buat. Kemudian Anda dapat memasukkan nama siswa secara langsung dengan mengisi nama depan dan nama belakang siswa. Selain itu, Anda juga dapat mengundang siswa dengan cara membagikan kode kelas. Kemudian, klik Done, maka kelas Anda telah selesai dibuat. Selanjutnya, untuk mengunggah bahan ajar di kelas. Pada tampilan depan Edmodo, ada panel My Class, kemudian klik nama kelas yang telah Anda buat, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar di atas. Tambahkan materi ajar Anda dengan cara mengetiknya atau menambahkan folder dari library, atau dapat juga menambahkan file. Untuk membuat assessment atau penugasan, klik Create, kemudian pilih Assessment seperti pada bagian yang ditunjukkan oleh panah. Lalu akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Kemudian isi data-data tersebut. Klik Assignment Title untuk membuat nama tugas dan Instruction untuk menambahkan detail dari tugas yang Anda buat. Klik Attach Files untuk menambahkan file dari komputer Anda. Klik Add Link untuk menambahkan link tugas Anda dari internet. Kemudian,
Klik Add from Library untuk menambahkan tugas Anda dari perpustakaan. Setelah itu, klik Assign. Setelah Anda mengklik Assign tadi, maka akan muncul pilihan untuk mengatur tanggal dan jam sebagai batas akhir pengumpulan tugas dari Anda. Klik Assign, maka assessment akan telah selesai dibuat. Dan yang terakhir yaitu cara membuat kuis. Pertama, klik Create, kemudian pilih kuis seperti pada bagian yang ditunjukkan oleh panah. Pada bagian kuis detail, Anda dapat mengklik kuis detail untuk membuat nama kuis dan instruction untuk menambahkan detail dari kuis yang Anda buat. Selanjutnya, pada bagian quiz question, Anda dapat memilih bentuk pertanyaan yang Anda inginkan. Dapat berupa pilihan ganda, jawaban singkat, benar atau salah, dan lain-lain. Lalu klik Assign. Atur tanggal dan jam untuk batas akhir pengumpulan kuis dari Anda. Lalu klik Assign untuk menyimpan kuis yang telah Anda buat. Setelah itu akan muncul pemberitahuan seperti ini. Klik Got It, maka kuis Anda telah selesai dibuat. Perkenalkan, nama saya Julissa Ruli Alispa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan penggunaan Edmodo sebagai siswa. Yang pertama adalah membuat akun siswa. Untuk menggunakan fitur ini, kita tentu perlu login terlebih dahulu menggunakan akun. Akun dapat digunakan dan dibuat dengan alamat email yang aktif, yang sebelumnya tidak pernah digunakan untuk membuat akun lainnya pada Edmodo. Di samping ini adalah tampilan awal ketika Anda mengakses new.edmodo.com. Tampilan yang selanjutnya, teman-teman bisa men-scroll ke bawah dan kita dapat mencari tulisan student, kemudian klik hingga tampilan berubah menjadi seperti gambar yang ada di bawah ini. Lalu klik lagi create a student account atau buat akun siswa. Selanjutnya, kita akan diberikan pilihan untuk memilih lokasi atau domisili negara. Pilih negara yang diinginkan, kemudian klik next, hingga tampilannya kemudian berubah menjadi gambar di samping. Berdasarkan gambar di samping, kita dipersilakan untuk mengisi class or school code atau kode kelas atau kode sekolah yang diberikan oleh guru untuk masing-masing kelas. Kemudian username adalah nama pengguna yang akan Anda gunakan untuk login ketika sudah memiliki akun Student Edmodo. Pastikan membuat username dengan nama yang jelas. Kemudian adalah yang ketiga, email. Email tidak wajib diisi, namun akan lebih baik jika diisi untuk melengkapi data akun jika terjadi masalah, seperti lupa password dan lain-lain. Kemudian password. Isilah dengan kata sandi yang Anda inginkan. Kata sandi yang baik adalah kata sandi yang tidak memuat nama Anda, juga menggabungkan antara angka dan huruf. Kemudian, password dituliskan sekali lagi pada confirm password. Hal ini ditunjukkan agar password yang Anda ketik telah benar sesuai dengan yang Anda inginkan. Setelah mengisi semuanya, klik next dan akan muncul tampilan seperti berikut. Isilah first name dengan nama depan dan last name dengan nama belakang Anda, kemudian klik done. Jika perlu, Anda dapat menambahkan keamanan akun dengan memasukkan nomor telepon orang tua atau alamat email orang tua. Tetapi jika tidak, bisa diklik skip karena ini berupa opsional.
Ini adalah tampilan awal Edmodo jika kita melihat dalam sudut pandang siswa. Jadi di sana ada di sebelah kiri ada My Class, di sana ada e-learning, dan di situ bisa menampilkan banyaknya kelas yang akan teman-teman ikuti nanti. Kemudian di bagian kanan itu ada kalender. Jadi pada kalender itu akan ada reminder atau semacam pengingat untuk tugas-tugas, event atau kuis yang akan dilaksanakan oleh guru. Kemudian yang kedua adalah cara untuk mengikuti kelas. Pertama, klik join a group di sebelah kiri tadi. Anda akan mendapatkan 6 digit kode, masukkan dan klik join. Digit berupa huruf dan angka. Setelah itu, Anda akan melihat tampilan lagi seperti pada gambar yang di sebelah kanan apabila sudah berhasil join ke kelas tertentu. Kemudian, yang ketiga adalah untuk mengunggah tugas. Nah, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mengunggah tugas. Perhatikan pada kalender tadi, di sana teman-teman akan melihat tugas apa saja yang perlu dikerjakan dalam waktu tertentu yang telah ditentukan oleh guru. Setelah muncul tampilannya, klik attach, pilih dari mana kalian akan mengunggah tugas. Tugasnya dapat diunggah dengan bentuk file atau link dari web tertentu. Kemudian, tunggu hingga jawaban kalian selesai terunggah, lalu klik Turn in Assignment. Kemudian yang selanjutnya adalah cara mengerjakan kuis. Untuk mengerjakan kuis, langkah pertama yang harus dilakukan adalah take quiz atau mengambil kuis pada timeline atau kalender. Bisa dilihat pada gambar di samping. Setelah kita mengambil take quiz, akan terlihat detail-detail pada kuis tersebut seperti instruksi, berapa jumlah pertanyaan, berapa poin, dan berapa waktu yang bisa kita lakukan untuk melakukan kuis tersebut. Setelah Anda menekan take quiz, waktu akan otomatis dihitung mundur sesuai dengan lama waktu pengerjaan yang ditentukan oleh guru. Berikut adalah tampilan apabila kita mengerjakan kuis. Jadi di sana misalnya ada pertanyaan pilihan ganda, kemudian ada klik previous, ada option next juga. Jadi kita bisa melihat soal sebelumnya dan soal selanjutnya. Kemudian di atasnya ada waktu, dan di kanan ada submit quiz. Ketika selesai mengerjakan kuis, klik submit untuk mengumpulkan. Anda dapat mengetahui perolehan hasil Anda dengan review quiz. Pada hal ini, jawaban Anda akan diperlihatkan kembali beserta benar atau salahnya jawaban Anda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan Edmodo sebagai orang tua. Next. Untuk membuat akun Edmodo, yang pertama, kita buka terlebih dahulu Edmodo dengan cara mengetikkan edmodo.com pada pencarian Google, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Next. Setelah itu kita klik Sign Up pada bagian pojok atas sebelah kanan, lalu akan muncul tampilan seperti ini, kemudian pilih Parent Account. Yang ketiga, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Klik Select Location untuk menambahkan lokasi Anda. Kemudian untuk mencari lokasi, Anda bisa mengetikkan nama lokasi pada Search Location. Kemudian klik Next. Selanjutnya, ketik nama email Anda, kemudian masukkan kata sandi dan masukkan kembali kata sandi yang Anda gunakan pada kolom Confirm Password. Lalu klik Next. Di sini kalian juga bisa menggunakan akun email yang sudah terdaftar. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti pada gambar di samping. Kemudian pilih gelar Anda, kemudian ketik nama depan dan nama belakang, klik Down. Selanjutnya pada tampilan berikutnya akan diminta kode orang tua yang terdapat pada akun siswa. Setelah itu maka akun Anda sudah terbuat sebagai orang tua. Next.
Kemudian penggunaan fitur-fitur pada Edmodo parent account. Di sini ada pause di mana digunakan saat ada pemberitahuan dari guru mengenai murid. Yang kedua, berupa chat yang isinya menunjukkan aktivitas anaknya dalam mengerjakan tugas, kuis, dan kegiatan sekolah. Orang tua juga bisa bertanya pada guru. Nah, yang terakhir, jika ingin keluar maka Anda klik logout. Next. Untuk kesimpulan dari presentasi kami, yaitu Edmodo merupakan suatu media pembelajaran berbasis online yang di dalamnya memuat materi, penugasan, kuis, pemberian nilai, dan dapat dibagi menjadi beberapa kelas sesuai dengan jumlah kelas yang diampu oleh seorang guru. Fungsi Edmodo menurut Siahan dalam Eka Yati 2019 adalah ada 3 fungsi learning, yakni sebagai suplemen tambahan yang sifatnya pilihan atau opsional, pelengkap atau komplement, atau pengganti atau biasa disebut substitusi. Edmodo menyediakan cara yang aman dan mudah bagi pembelajaran di kelas, bahkan terhubung dan berkolaborasi dengan orang tua. Setiap tugas dan pekerjaan yang diberikan guru bisa dilihat orang tua, sehingga orang tua mendapat progres studi anaknya. Sekian presentasi dari kelompok kami, salah khilafnya mohon dimaafkan.